Alhamdulillah. Salatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh para guru-guru kita, para asatidzah, para ulama, para masyayikh. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Ada Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Khatib, dari keturunan para ulama, para aulia, para salihin. Beliau hadir tengah-tengah kita dan beliau sudah biasa datang ke Indonesia ini di dalam rangka berdakwah. Baru kemarin 2 hari yang lalu beliau datang, dan hari ini beliau hadir tengah-tengah kita. Beliau datang dari kota ilmu, dari kota Tarim, dari negerinya para aulia, dari negeri yang penuh keberkahan. Wafatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraga dzikra tulal umri wal kutuba بكاء ليلته سجاد خلوته من خوف مالكه يستعذب التعب. Hingga beliau bilang bahwasanya min ali Rasulillah aktsaruhum wa al abi fadlin al akhyar wal khutaba. Al-Imam Abdullah bin Husain Al-Faqih, beliau bilang saya kehilangan dengan wafatnya para orang-orang besar, orang-orang mulia. Yang mana mereka, kenapa mereka mulia? Mereka mulia sebab satu, ma faragaz dzikratul umur wal kutuba. Seumur hidupnya enggak pernah berpisah dari zikir, seumur hidupnya enggak pernah berpisah dari kitab, enggak pernah berpisah dari ilmu berikut penyampaiannya dan dakwahnya dan pengamalannya. Enggak pernah berpisah dari zikir. Dari zikir, kerjaannya apa? Mereka itu adalah sajjadu lailatihi, bakka'u khalwatihi. Kalau malam kerjaannya sujud, ibadat. Kalau ketika dalam kesendiriannya kerjaannya nangis untuk Allah Subhanahu wa taala. Penceramah banyak, tapi penangis untuk Allah, penangis untuk Allah sedikit. Itu barang langka. La ilaha illallah. Bakka'u khalwatihi laish min khawfi malikihi, karena takut kepada Tuhannya, yasta'adzibut tahaba. Kemudian mereka ini adalah siapa mereka? Kebanyakan orang-orang tersebut, kata Al-Faqih, adalah min ali Rasulillahi aktsaruhum. Mayoritas dari mereka adalah dari keluarga Rasulullah, banyak dari keluarga Rasulullah sedemikian rupa. Keluarganya Nabi kerjaannya nangis untuk Allah. Nangis kalau baca Quran, nangis kalau zikir, nangis kalau istighfar, nangis kalau tahajud, nangis kalau ibadat, kalau doa kepada Allah Ta'ala, seperti Sayyidina Taus. Beliau mendengar dan menyaksikan dari Sayyidina Ali Zainal Abidin dalam munajatnya, dalam doanya lagi sujud di Hijr Ismail. Dia bilang, hadza rajul min ahlil bait. Saya mau dekat deh, mau kali ke bagian cipratan dari doanya dia. Ini berkah. Kenapa rajul min ahlil bait? Gak taunya dia dengar doa yang penuh keberkahan. Masya Allah. Ilahi abduk bifinaik, miskinuk bifinaik, fagiruk bifinaik, sailuk bifinaik. Ya Allah, pengemismu di halamanmu, di terasnya Allah Ta'ala. Nungguin hambamu, budakmu di terasmu, di halamannya Allah. Kemudian juga fakirmu, miskinmu di hadapanmu. Nunggu dikesianin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bilang, saya enggak doa dalam hajat apapun melainkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa ini. Subhanallah. Wa hakadha. Dan juga min al-abi fadlinil akhyar. Kebaikan enggak dimonopoli oleh satu kelompok, oleh satu keturunan, oleh satu suku, oleh satu bangsa. Tetapi kebaikan itu untuk semuanya. Semuanya. Buat siapa? Buat yang mau. Surga isinya buat mereka yang mau. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Buat yang mau semuanya. Begitu juga kebaikan enggak dimonopoli oleh kelompok tertentu, keturunan tertentu, ras tertentu, ataupun kabilah tertentu, ataupun suku tertentu, atau bangsa tertentu. Tetapi untuk semuanya, siapa yang mau? Bagi mereka yang mau, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wah, itu di antara para aulia wa salihin min ali Rasulillah wa min ali Abi Fadl, keluarga Alba Fadl, keluarga ilmu, keluarga yang agung, keluarga yang luhur. Wa alil khatib, Masya Allah, alil khatib, keluarga ilmu, baitul ilm.
Ini semuanya ada wa ghairuhum dari para pecinta yang mencintai Allah, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai aulia wa salihin. Kita hadir sini ada Syekh Muhammad Al-Khatib, kemudian juga ada dari Gorontalo, Masya Allah Said Salim Al-Jufri, kemudian juga Bapak Rektor kita, Alhamdulillah, Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Alhamdulillah. Waktu itu UGN bersolawat kita hadir, udah hampir setahun tuh, berapa bulan yang lalu, Masya Allah. Kita hadir di Gorontalo sana. Gorontalo tuh Masya Allah negeri orang-orang soleh. Para aulia wa salihin banyak di sana. Subhanallah. Wah, itu adalah negeri yang penuh keberkahan. Dan di situ tempat dakwahnya dan ladang dakwahnya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri pun juga berdakwah aktif di sana, dan dari para ulama sebelum beliau termasuk kakek kami Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan pun juga sampai ke Gorontalo dan berdakwah. Ayah kami juga sampai ke sana dan berdakwah. Kita udah beberapa kali datang ke Gorontalo. Di sana insyaallah bisa nyampe lagi ke Gorontalo. Alhamdulillah. Wa Masya Allah. Wa akhina Nabil Sayyid Nabil Al-Hasani pun juga hadir tengah-tengah kita. Dari Bogor, baru buka pesantren baru. Apa nama pesantrennya? Rubat Al-Barakah, yang mau berkah Masya Allah hadir di situ. Begitu mondok di situ Rubat Al-Barakah. Alhamdulillah udah mulai. Tanggal 20 apa? Tanggal 20 Mei mulai kegiatan. Masih bisa nerima santri gak? Syuf, masih bisa nerima santri baru. Tanggal 20 Mei mulai kegiatan di sana, Masya Allah, Alhamdulillah. Terus juga ada Ustaz Azam, Ustaz Muhammad Nur Azam dari Malaysia, baru datang dari airport tadi sore, udah hadir di sini. Masya Allah, Said Syekh Al-Idrus, sahib maktabah, kita tahunya DKI, Darul Kutub Islamiyah, Darul Kutub Al-Islamiyah. Alhamdulillah, yang mencetak daripada kitab-kitab ilmu yang manfaat kepada kita sekalian. Masya Allah, Syekh Murad, mata usultum min fin, min Yaman, min Tarim. Masya Allah, ada Syekh Murad datang dari Tarim, itu kalam bil Indonesia. Bicaranya pun tadi dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Anna laka hadha. Masya Allah. Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah. Wal Habib Uthman bin Yahya yang hadir tengah-tengah kita dari Puncak Cisarua, hadir tengah-tengah kita di majlis kita ini, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, mudah-mudahan kehadiran beliau dan semua yang hadir diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benarnya kita majlis masih belum mulai resmi, begitu baru mulai insya Allah minggu depan. Besok sekalian haul Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Haulnya beliau wafat tanggal 2 Syawal. Kemudian juga haulnya kita jadikan di akhir bulan Syawal ini, malam Jumat terakhir bulan Syawal yang akan datang ini, insya Allah kita adakan haulnya beliau. Kemarin itu adalah wafat daripada guru kami Al-Munsib, kepala keluarga dari keluarga Ali Al-Habsyi di Hadramaut. Munsib salah seorang saleh yang alim, yang taqwa kepada Allah Ta'ala, Al-Habib Syekh bin Abdullah Al-Habsyi. Kemarin waktu kita ke Hadramaut, jumpa dengan beliau, hadir dalam acaranya beliau, Alhamdulillah, menatap, melihat beliau, dan juga beberapa kali kita jumpa dengan beliau. Beliau ini kelahiran dari Singapura, lahir di Singapura, kemudian juga pergi ke Hadramaut di sana, kemudian beliau menjadi munsib pimpinan dari keluarga Ali Al-Habsyi yang dari Hauta, keturunan Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau menjadi kepala keluarga tersebut, dan Alhamdulillah, Masya Allah, usianya lanjut lebih dari 90 tahun, dan baru kemarin beliau wafat, meninggal dunia. Kemarin dimakamkan sore habis asar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajatnya beliau, dan Allah Ta'ala berikan manfaat insya Allah dan keberkahan kepada kita dengan berkat beliau. Nanti kita bacakan tahlil untuk beliau dan mereka para aulia wa salihin. Kematian mereka itu adalah musibah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi kita berharap dengan wafatnya beliau ini Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah mengangkat derajat beliau, dan Allah Ta'ala berikan pertolongan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bisa menempuh jalan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih tersisa dari bulan Syawal lebih kurang 9 hari lagi atau 10 hari lagi dari bulan Syawal.
Yang belum puasa 6, buruan puasa 6. Itu yang disebutkan di dalam hadis, man shoma Ramadan fa'atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan dilanjutkan 6 hari bulan Syawal, fa ka'annama shoma dahar. Dapat pahala seperti puasa 1 tahun penuh. Boleh diniatin qadha juga boleh, niatin qadha. Qadha Ramadan kalau masih ada utang, kemudian diniatin sekaligus puasa Syawal juga. Kemudian bisa diniatin sekalian Senin, Kamis. Masih ada sisa sedikit, ambil kesempatan dan keberuntungan yang besar dari Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga para ulama kita, Syekhana Al-Habib Umar, insyaAllah dipanjangkan usianya, diberikan afiat, diberikan bantuan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kekuatan untuk mendidik kita semuanya. Dan juga para ulama kita, para masyayikhuna, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjauhkan kita dari bala, dari musibah. Sebab kematian para ulama, para awliya wa salihin ada musibah. Itu disebutkan bahwasanya wasirna hayar faqadna jami'al khair lamma tarahalu wa minhum khala wa aril basitati was-sahli. Wasirna hayara fi mafawizi jahlina nushabbahu bil buhmi suwairihatil ghufli. Fa'ahin alaihim laita dahiyatal fana بحزب الردى حلت وحزب الهدى خلي سأبكي عليهم ما حييت بعبرة لها مدمع في الخد يشهد بالثقل وأحمل نفسي ما استطعت على اقتفاء سبيلهم حتى وسد في الرمل. Imam Al-Haddad beliau bilang tentang kematian orang-orang soleh, para aulia salihin tersebut. Beliau bilang bahwasanya kita kehilangan segala kebaikan ketika mereka pergi ninggalin kita. Begitu mereka pergi ngeboyong segala kebaikan, kita kehilangan mereka, kehilangan yang amat besar dengan wafat dan kematian mereka, para aulia, para ulama, para salihin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dengan wafatnya mereka seolah-olah tuh ya udah kosong, ya majelis ya kosong, oh penuh, majelis penuh, ya tapi ya penuh ya sama orang-orang macam kita, sunyi dari orang-orang macam mereka. Sunyi dari orang-orang macam mereka, dari wajah-wajah yang keberadaan mereka bukan tukang pidato, bukan tukang ngomong, tapi kalau mereka ada di majelis, subhanallah, itu majelis menjadi berhias dengan kehadiran orang-orang mulia macam begitu. Itu tahun 98 waktu Habib Umar datang yang kedua kali ke Indonesia, kami bersama beliau, ada Habib Ali Jufri juga di situ. Alhasil itu di tiap majelis dihadiri oleh Ami Ahmad bin Ali, Ami Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas, Pekalongan, abahnya Habib Bagir, khalifahnya yang sekarang ini. Kemudian didampingi juga oleh Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf, Ami Abdullah bin Ahmad Al-Kaf, abahnya Habib Tahir Al-Kaf, rahimahumullah. Alhasil itu tiap majelis selalu ada mereka, di Jakarta di mana tempat. Wal Habib Anis bin Ali Al-Habsyi. Terus Habib Ali bilang kepada saya, dicolek saya, syuf Jindan, lebih tuh lihat tuh, kita hadir majelis, di majelis ada Habib Ahmad bin Ali, ada Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf. Mereka enggak bersuara satu kalimat pun juga, apalagi ceramah, apalagi pidato. Satu kalimat kita enggak dengar dari mereka, tapi keberadaan mereka di majelis, nur zinatul majalis, itu menjadi zinah, menjadi penghias buat majelis. Subhanallah, auranya tuh berasa buat orang-orang yang hadir semuanya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah sekali itu waktu ziarah Nabi Hud tahta al-hasa, tahu beliau berdiri untuk ceramah. Ini hadirin udah pada ngumpul semuanya di ziarahnya beliau berdiri mau ceramah. Baru berdiri, Toto nangis terseduh-seduh. Setelah beliau nangis, akhirnya beliau bicara sambil sesegukan gitu. Dia bilang, saya berdiri, saya teringat orang-orang tua, wali-wali yang dulu pernah duduk nyender nih di tempat ini. Banyak. Terus sekarang pada habis. Itu yang bikin saya menangis. Radhiyallahu anhum wa aradahum. Faqadna jami'al khair lama tarahalu minhum khala wa arul basitati wa sahli usirna hayara. Dengan kepergian mereka, kita jadi orang bingung. Kayak kambing gak ada gembalanya. Mau kemana? Mau pulang kemana? Mau ngapain? Gak ada gembalanya. Liar begitu aja. Tahu kan liar? Tahu artinya liar. Kalau kambing tuh liar, udah semaunya. Mau makan, mulai dari rumput bebas sama rumput tetangga disikat juga semuanya.
dari rumput padang rumput ataupun bunga-bunga, kembang-kembang yang dipelihara orang disikat aja. Kenapa? Nggak ada penggembalanya. Semaunya, bebas semaunya. Pidato semaunya, ngomong semaunya, fatwa semaunya. Kenapa? Berbuat semaunya. Mengharamkan semaunya, menghalalkan semaunya. Seenak perutnya. Kenapa? Zahaba man yustahya minhu. Udah pergi orang-orang yang disungkani, yang disegani. Orang-orang yang kita malu sama dia, yang segan sama dia, udah pergi. Ada satu aulia salihin, dia ngelihat dibukakan hijabnya oleh Allah Ta'ala, ahlul basirah, ngelihat syaitan telanjang di pasar, jalan telanjang di pasar. Dia bisa ngelihat syaitan jalan telanjang di pasar. Ditegur, ya aduallah, ma tastahi. Musuhnya Allah, dia jalan di pasar telanjang. Syaitan, iblis, orang nggak ada yang lihat. Cuma ini kan ngelihat. Paling nggak sesama syaitan ini juga pada ngelihat kan. Makhluk halus ngelihat dia, malaikat juga ngelihat dia. Begitu. Wah, ini manusia yang hatinya diterangi oleh Allah Ta'ala, dia ngelihat, ya aduallah, ma tastahi. Lu nggak malu jalan telanjang di pasar? Dia bilang, zahaba man yustahya minhu. Orang yang saya malu darinya, udah pada mati. Begitu. Nggak ada yang tersisa dari orang yang saya maluin, kecuali ada satu orang di masjid. Lagi tidur, itu dia. Itu yang tersisa. Itu yang saya malu darinya. Penasaran, ada siapa di masjid? Disamperin ke masjid, ada satu orang di masjid, lagi duduk atau lagi rebahan di masjid. Oh, ini satu-satunya. Disamperin, baru mau nyamperin begitu, tahu-tahu orang bilang, la tusaddiq aduwallah. Lu jangan percaya sama iblis. Saya bukan siapa-siapa. Dia kasyaf. Tapi juga masih masih tawadhu. Saya bukan siapa-siapa. Lu jangan percaya sama iblis. Ngapain lu lagi percaya sama iblis? Begitu. Kata medsos juga sama kayak iblis, jangan dipercaya. Begitu medsos itu ya, nggak semuanya dipercaya. Begitu iblis tuh punya tangan, iblis punya akun. Punya akun YouTube, punya akun Instagram, punya akun Facebook. Yang mana akunnya kita nggak tahu. Gitu. Kata yang jelas yang melanggar Nabi Muhammad SAW. Zahaba man yustahya minhu. Yang orang yang disegenin daripada meninggal dunia. Sehingga orang ngomong seenaknya, ngapain aja seenaknya. Kita dulu diajarin kalau mau pidato, mau ceramah, kita malu, takut omongan kita didengar. Kita nih ngomong begini, dimanapun kita ngomong tuh, berasa omongan kita didengar sama guru, berasa omongan kita didengar sama Allah, berasa omongan kita didengar sama Rasulullah. Sampai kita suruh kalau mau dakwah, mau ceramah, bayangin ente ngomong tuh, ente bicara naik mimbar, ada mimbarnya Nabi Muhammad. Jadi jangan dinodai mimbarnya Nabi Muhammad. Terus sudah gitu, ketika berdiri bicara, bayangin Nabi Muhammad sebelah kanannya ente, guru sebelah kirinya ente, salaf sebelah kiri. Subhanallah. Sehingga mau ngomong tuh mikir, didengar sama Nabi Muhammad, didengar sama salaf, aulia wa salihin. Belum ada medsos, belum ada internet, belum ada apa. Apalagi sekarang gitu. Nggak ada yang disegenin. Habis semuanya. Zahaba man yustahya minhu. Sirna hayara fi mafawizi jahlina. Nusyabahu bilbuhmi suwari hatil ghufli. Fa'ahin alaihim. Sungguh saya menangisi kepergian mereka, katanya. Andaikan kematian menimpa orang-orang yang bejat, para wali-wali dihidupin selamanya. Ya kalau boleh milih, ya mendingan dia aja yang mati, jangan dia. Jangan wali deh yang mati deh. Jangan aulia, jangan solihin yang mati. Yang mati itu yang pada main judi misalkan, yang mati yang pada mabok-mabokan, begitu, yang mati yang tukang pecah belah, yang mati yang ini, jangan aulia, jangan solihin yang mati. Tapi masalah kehidupan kematian bukan di tangannya kita. Di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mereka juga para aulia wa solihin lebih betah dengan apa yang ada di sisi Allah daripada yang ada di sini. Di sini di dunia ngelihatnya muka aneh, muka ente. Muka dia lagi. Begitu yang dilihat muka-muka kayak begini, muka-muka yang bikin gerah. Masya Allah. Akan tetapi ma'indallah khairun lil abrar. Apa yang ada di sisi Allah Ta'ala lebih baik bagi para kaum abrar. Kemudian juga Imam Al-Haddad bilang, saya akan menangisi mereka selama hidup saya.
Saya nggak bakal lupain mereka, saya akan selalu ingat mereka, jalan di jalannya mereka, sampai saya dibaringkan dalam liang lahat. Saya bukan cuma nangis doang, nangis, akan tapi jalan di jalannya mereka, ikuti jalannya mereka. Mudah-mudahan Allah yanfa'ana bihim insyaallah. Kita baca sedikit tahlil ya untuk almarhum Al-Habib Syekh bin Abdullah Al-Habsyi afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah